Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa, para pendengar, para penonton, kaum muslimin, muslimat yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, kita kurang beberapa hari lagi dapat dihitung dengan jari mau kedatangan tamu Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan, yaitu tahun 1442 Hijriah atau bulan Ramadan bertepatan dengan tahun 2021 Masehi. Lalu apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut pelaksanaan bulan Ramadan sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di antara persiapan yang harus kita lakukan, yang pertama adalah persiapan mental kita. Mental kita harus kuat, mental kita harus kokoh, mental kita harus mampu. Karena tanpa persiapan mental mungkin barangkali itu ada dua kemungkinan. Satu, kemungkinan yang pertama, bisa jadi kita tidak mengerjakan puasa Ramadan. Atau kemungkinan yang kedua, kita putus di tengah-tengah jalan. Putus di tengah jalan saat kita berpuasa Ramadan. Artinya kita tidak sampai kepada hari akhir dari bulan Ramadan itu sendiri, yaitu Ramadan yang akan datang. Para pemirsa, para penonton yang saya hormati, lalu apa yang dinamakan Ramadan? Yang pertama, Ramadan adalah bulan umat Islam, bulan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena Ramadan adalah bulan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan umat Islam, maka yang diwajibkan untuk menjalankan puasa Ramadan hanyalah orang Islam. Karena Ramadan adalah bulan umat Islam, maka itu artinya orang Islam kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib menjalankan bulan Ramadan sebagai tamu Allah yang kurang beberapa hari lagi akan datang sebagai tamu kehormatan yang harus kita sambut, yang harus kita pergunakan sebaik-baiknya. Kita ambil keberkahannya, kita ambil manfaatnya sebaik mungkin, karena bulan Ramadan, tamu dari Allah, membawa banyak sekali manfaat, banyak sekali berkah, banyak sekali kebaikan di dalamnya. Oleh karena itu, betapa beruntungnya kita apabila mau menyambut bulan Ramadan dengan cara mengambil hikmah kebaikannya, yaitu menjalankan puasa itu sendiri dan berbuat amal-amal kebaikan, amal-amal ketaatan di dalam bulan Ramadan. Lalu bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Artinya di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa dan pasti memberikan ampunan kepada setiap hambanya, setiap kita, apalagi setiap kaum muslimin, hamba Allah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berpuasa dan ketika berdoa kepada Allah, ketika mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan pasti memberikan ampunan kepadanya.
Karena ketika sedang berpuasa, apalagi sedang berpuasa Ramadan, ketika sedang berpuasa adalah di antara 5 waktu ijabah, yang pasti doa kita, keinginan kita, permohonan kita, termasuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ramadan adalah bulan hikmah. Bulan hikmah artinya Ramadan adalah bulan ilmu Allah. Pengertiannya adalah di bulan Ramadan ini kita perbanyak belajar ilmu, membaca ilmu, menggali ilmu, mendalami ilmu, atau mendengarkan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para ustadz, oleh para kiai, yang melalui musola, melalui masjid, melalui TV, radio, atau melalui media sosial seperti ini, melalui YouTube dan lain sebagainya. Karena bulan Ramadan adalah bulan hikmah, bulan dimana di bulan itu banyak kesempatan, ada kesempatan banyak, mulai pagi, siang, sore, sampai malam, tengah malam, ada kesempatan banyak untuk mencari, menggali, membaca, mempelajari, mendalami ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ramadan adalah bulan berkah. Bulan berkah adalah bukan hanya Allah memberikan keberkahan yang banyak, bukan hanya kepada orang yang berpuasa, bukan hanya keberkahan Allah dilimpahkan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi keberkahan Allah akan dilimpahkan seluruh umat manusia, seluruh makhluk Allah yang ada di atas bumi ini. Di dalam bulan Ramadan Allah akan melimpahkan, akan menurunkan kebaikan, keberkahannya kepada apa yang ada di atas bumi ini. Bukan hanya kepada manusia yang beriman, tapi Allah juga memberikan keberkahan Ramadan kepada orang-orang yang tidak beriman sekalipun. Bukan hanya kepada manusia, tapi keberkahannya itu akan dilimpahkan kepada hamba Allah yang lainnya, yang di luar makhluk yang bernama manusia, kepada hewan, kepada tumbuhan, kepada makhluk Allah yang lain di atas bumi ini. Lalu Ramadan adalah bulan rahmah, bulan kasih sayang. Allah akan memberikan kasih sayang juga, terutama kepada hambanya yang mau berpuasa di bulan Ramadan. Rahmah, kasih sayang Allah akan diberikan, dilimpahkan kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mau melaksanakan, yang mau mengerjakan puasa Ramadan. Para pemirsa yang saya hormati, lalu apa yang harus kita perbuat, yang kita lakukan sebagai amalan tambahan selain puasa Ramadan itu sendiri? Banyak sekali di dalam bulan Ramadan yang harus kita lakukan. Di antaranya adalah sholat tarawih. Sholat tarawih di setiap malam bulan Ramadan, membaca tadarus Al-Quran, baik tadarus Al-Quran yang kita adakan di rumah kita sendiri, dengan melibatkan keluarga kita sendiri, anak, suami istri kita sendiri, atau tingkat RT, atau tingkat desa, ada di musola, di masjid, di lembaga-lembaga pemerintah, atau tempat-tempat yang lainnya, bisa kita adakan sebuah pengajian atau tadarusan Al-Quran. Karena bulan Ramadan itu sendiri adalah bulan Al-Quran. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai tambahan untuk mendapatkan rahmah atau mendapatkan berkah bulan Ramadan adalah memberikan sesuatu makanan atau yang lainnya kepada orang yang berpuasa, terutama kepada orang yang berpuasa. Karena apa? Karena ketika kita memberikan
makanan misal kepada orang yang berpuasa, maka kita juga akan mendapatkan pahala yang sama, tidak kurang sedikit pun dari apa yang akan diterima oleh yang berpuasa itu sendiri. Kita akan mendapatkan pahala puasa kita sendiri, juga kita akan mendapatkan pahala dari orang yang mengerjakan puasa, yang kita memberikan makan untuk berbuka puasa kepada dia. Lalu di dalam bulan Ramadan adalah bulan berkah. Di samping apa yang sudah saya sampaikan, keberkahan Allah akan dilimpahkan bukan hanya kepada orang Islam, bukan hanya kepada manusia, tapi makhluk Allah yang lainnya, manusia seluruhnya, makhluk Allah selain manusia yang lainnya, mulai tumbuhan, hewan-hewan, ikan dan lain sebagainya akan mendapatkan berkah rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga di antara kebaikan atau keberkahan bulan Ramadan adalah bulan berkah. Di antara keberkahan bulan Ramadan adalah orang yang menjalankan ibadah sunnah di bulan Ramadan, maka akan mendapatkan sama seperti satu ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Ibadah sunnah yang kita kerjakan di bulan Ramadan, pahalanya sama seperti ibadah wajib yang kita kerjakan di luar Ramadan. Lalu ibadah wajib yang kita kerjakan, satu ibadah wajib yang kita kerjakan di bulan Ramadan, maka Allah akan memberikan 700 pahala, dan bisa lebih dari 700 pahala kebaikan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang mengerjakan satu ibadah wajib di bulan Ramadan. Yang mana ibadah wajib di luar bulan Ramadan, Allah tidak memberikan kebaikan sebesar 700 atau bahkan lebih. Karena bulan Ramadan, pahala bulan Ramadan adalah dilipat gandakan, dan banyak berapapun hanya Allah yang mengetahui. Dari sisi pahala kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, atau melakukan amalan ibadah di bulan Ramadan, atau mengerjakan kewajiban, baik kewajiban maupun sunnah di dalam bulan Ramadan, Allah sendiri akan memberikan pahala sebesar apa. Intinya Allah akan memberikan berlipat-lipat ganda yang akan diberikan oleh orang yang melakukan kebaikan ibadah baik wajib ataupun ibadah sunnah di dalam bulan Ramadan. Lalu di antara berkah bulan Ramadan adalah orang yang tidurnya orang yang berpuasa itu pahalanya sama seperti pahala orang yang membaca tasbih. Jadi tidurnya orang yang berpuasa dianggap membaca tasbih, pahalanya sama seperti orang yang membaca tasbih di bulan Ramadan. Membaca tasbih di bulan Ramadan atau membaca tasbih di luar bulan Ramadan. Tidurnya orang yang berpuasa pahalanya sama seperti orang yang membaca tasbih. Lalu bau tidak sedapnya dari napas yang keluar dari mulut orang yang puasa Ramadan itu menurut penilaian Allah lebih wangi daripada wanginya minyak kasturi. Bau tidak sedapnya napas yang keluar dari mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada bau harumnya minyak kasturi. Itu menurut Allah, tapi menurut manusia ya berbeda. Menurut Allah lebih wangi. Kalau menurut manusia ya seperti apa adanya. Para pemirsa yang saya hormati, kemudian di antara keberkahan bulan Ramadan adalah Allah mempersaksikan kepada seluruh malaikatnya
seluruh malaikat. Allah akan mempersaksikan kepada di hadapan para malaikat bahwa surga diperuntukkan untuk orang-orang yang berpuasa. Allah mempersaksikan kepada seluruh malaikat bahwa surga itu diperuntukkan untuk orang-orang yang berpuasa. Para pemirsa yang saya hormati, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan ini adalah mari kita kerjakan puasa Ramadan yang akan datang, karena puasa Ramadan ini adalah kewajiban kita, kewajiban umat Rasulullah SAW. Yang kedua, marilah kita perbanyak amalan-amalan, kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah ketaatan di bulan Ramadan. Mulai berzikir, membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, berwirid dan lain sebagainya, bersedekah terutama atau amal jariah dan lain sebagainya. Kita perbanyak di dalam bulan Ramadan. Kemudian berbanyak membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan Ramadan. Lalu apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan selanjutnya dalam kesimpulan ini adalah janganlah kita mengerjakan perbuatan maksiat di bulan Ramadan, karena sama satu kebaikan di bulan Ramadan pahalanya besar akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebaliknya, satu kejahatan di bulan Ramadan Allah akan memberikan balasan yang sangat besar, dosa yang besar yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pergunakanlah bulan Ramadan ini semata-mata untuk menjalankan ketaatan, menjalankan kebaikan, mengharapkan rahmah Allah, kasih Allah, mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita kerjakan, puasa yang kita kerjakan, amalan-amalan yang lainnya yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini, hendaknya kita kerjakan dengan penuh keikhlasan agar supaya semua ibadah yang kita lakukan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa mendapatkan rahmahnya, ampunannya, terutama surganya yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu sudah disaksikan oleh seluruh malaikat-malaikatnya. Semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat, semoga kita mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan, mendapatkan ampunan, rahmat, kasih sayang di bulan Ramadan yang akan datang sebagai kewajiban kita sebagai umat Rasulullah SAW. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.